Bapak Ibu sekalian, seperti umumnya para dokter senantiasa memberikan nasihat kepada pasiennya ya, untuk pengetahuan bahwa setiap penyakit yang ingin dicegah itu mesti diketahui sebab-sebabnya. Hindarkan sebabnya, maka dengan itu penyakit mudah untuk dicegah. Demikian pula dalam Al-Quran, ketika kita dihadapkan pada penyakit-penyakit hati yang mungkin datang menjangkiti, maka Quran pertama kali memperkenalkan sebabnya untuk kita hindari. Dengan kita bisa menghindarinya, lebih mudah kita untuk melawan penyakit ini sebelum disusupkan pada jiwa kita. Baik. Maka satu, Allah perkenalkan sebab utamanya. Apa sebab dari semua penyakit hati itu? Ya, pertama, Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Pertama, sebab. Agak cepat ya. Baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sampai sini nggak ada masalah. Tapi selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah kalian ikuti tipu daya setan, langkah-langkah setan untuk memalingkan kita dari kebaikan. Pelan-pelan. Di pertemuan lalu sudah saya bahas tentang kalimat khutuwat dengan sangat detail, jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Ya. Di sini poinnya adalah Quran memberikan pesan bahwa sebab-sebab keburukan yang mungkin terjadi itu sumbernya pada intinya satu, bermuara pada satu hal. Ini setan. Termasuk juga dengan penyakit yang dibawa, diresapkan pada diri manusia. Mau itu sombong, mau iri hati, mau sifatnya benci, mau dengki, sumber pertamanya ada dari sini. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan. Siapa yang mengeluarkan Adam, orang tua kita, dari surga? Setan. Dengan apa dikeluarkan? Ya, dengan godaan, dengan was-was, dengan macam-macam, kan? Nah, sekarang dari mana kita tahu bahwa yang meresapkan penyakit iri hati ini mesti spesifik, gitu ya? Itu adalah setan. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya urutkan di pertemuan yang lalu, saya pernah berikan kisah yang tidak akan saya ulang. Kalau Anda mau baca, silahkan baca lagi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 13, kemudian ditafsir di Quran surah Al-Hijr itu dari ayat ke-28 sampai ayat ke-40. Intinya, mohon maaf, intinya Adam diciptakan oleh Allah, diberikan tugas yang sangat istimewa menjadi khalifah. Ya, tiba-tiba ada satu makhluk yang iri dengan itu. Saat diminta sujud malaikat dan jin semuanya untuk sujud kepada Adam, tiba-tiba makhluk ini, maaf, menolak untuk sujud karena iri dengan sifat keadaan Adam. Ya, ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan? Kata makhluk ini, "Ana khairum minhu." Saya lebih hebat dibandingkan dia. "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak yang lebih unggul sujud kepada yang lebih rendah. Ya, dia iri, kenapa bukan saya yang diberikan itu? Saya nggak mau sujud pada dia, hormat pada dia. Ya. Dari sinilah kemudian Allah usir makhluk ini keluar dari tempatnya yang sangat mulia itu. Kemudian sebelum dia keluar, dia katakan, "Ya Allah, saya ingin buktikan bahwa saya lebih hebat dibandingkan dia. Izinkan saya untuk menggoda anak keturunannya. Dari mulai depan, belakang, kanan, kiri. Dan saya pastikan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Saya akan palingkan." Dari janji itulah nanti, makhluk ini berusaha keras untuk menggoda anak cucu Adam, termasuk Adamnya, bagaimana caranya melanggar aturan Allah. Makhluk ini ketika tidak taat kepada Allah disebut dengan iblis. Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu belum menggoda Adam, belum menggoda kita. Tapi ketika mulai menggoda Adam dengan niat buruknya tadi, kalimatnya dirubah dari iblis menjadi setan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-36. Ya, posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahumas syaitanu anha. Maka setan mulai bekerja untuk menggelincirkan Adam dari tempat terbaiknya di surga. Jelas di sini? Maka ketika Adam turun ke muka bumi pun, dia berkata kepada Allah, "Saya akan pastikan semua anak keturunannya pun akan saya goda." Maka Bapak Ibu sekalian, pertama mesti kita pahami, segala sumber keburukan yang mungkin dilakukan manusia, pertama mengerucut kepada makhluk ini. Jelas ya? Nah, karena itu kita mesti kenali setan ini. Kalau Anda nggak kenal setan, cara dia menggoda kita
Bagaimana kita bisa menghindarinya? Ya. Saya sering katakan begini kan, setan disebut oleh Quran sebagai musuh yang nyata. Kita nggak kenal kekuatan musuh, bagaimana strategi dia menggoda kita? Kalau kita tidak kenali, bagaimana bisa menghindarinya? Anda jalan ke sini, tadi saya ilustrasikan, di depan ada hambatan-hambatan, ada kulit pisangnya, ada lubangnya, ada sebagian yang tertutup rapat. Kalau Anda tidak kenal dengan semua itu petanya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Saya lihat di sini ada semacam kelemahan ya dalam pembelajaran kita pada umumnya. Itu sering belajar yang baik-baik, tapi jarang belajar yang dianggap tidak baik, sehingga tidak siap ketika mengalami masalah. Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah ini Masya Allah, itu selalu belajar secara paradoks. Jadi kalau ada sahabat lain tanya yang baik-baik, ya Rasulullah bagaimana di surga? Bagaimana nikmat kubur? Bagaimana hisab yang baik? Ini Hudzaifah bertanya sebaliknya, ya Rasulullah bagaimana neraka? Ya Rasulullah bagaimana siksa kubur? Ya Rasulullah bagaimana kesulitan dalam hisab? Orang protes, ya Hudzaifah kenapa kamu tanya yang seperti itu? Kan tanya yang enak-enak aja. Perhatikan jawabannya. Kalau bertanya kepada yang enak-enak, semua akan mudah menanyakannya dan bisa menitinya. Tapi kalau kita tidak ketahui rintangannya, bagaimana kita bisa menghindarinya? Kamu belajar masuk surga, bertanya tentang surga, ingin masuk surga, tapi kalau tidak pernah tahu tentang neraka, bagaimana cara kita menghindarinya? Maka prinsip ini kemudian dibenarkan oleh Nabi, ditularkan kepada sahabatnya, diajarkan pada kita. Ketika anak-anak kita belajar tentang malaikat, pandai sampai tahu namanya 10 tuh ya, yang 10 saja, yang lain barangkali belum diketahui kan? Tapi tidak diketahui lawannya. Malaikat itu punya lawan, namanya setan. Dan dua-duanya di Quran diulang dengan jumlah yang sama. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Malaikat bertugas mendorong sifat takwa yang baik-baik, sedangkan setan bertugas mendorong nafsu yang buruk-buruk. Takwa disebutkan di Quran 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Jadi ketika Anda punya potensi baik didorong oleh malaikat, saat bersamaan setan pun mendorong Anda pada keburukan. Paling gampang begini ya, saat Anda dengar azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukankah jiwa yang lain mengatakan cepat siap-siap, sudah azan? Pernah ada dorongan itu? Awas hati-hati kalau nggak ada dorongan itu sedang tidak normal itu. Ya. Harus ada, gitu. Harus ada. Hati-hati, non muslim saja ketika mendengar azan itu ada getaran tuh, ada getaran tuh. Ya, walaupun dia mencari sesungguhnya pada jiwanya dia mencari. Jadi ketika Anda mendengar Allahu Akbar, itu kan di hatinya mengatakan cepat siap-siap, sudah azan, sudah azan. Begitu selesai azan, tiba-tiba hati yang lain berkata, tenang, baru azan, belum qomat. Pernah ada situasi itu? Muncul gitu kan? Dan itu kadarnya bisa beda-beda, bisa dinaikkan tuh. Ya, saya seringkan ilustrasikan kan, para ibu sedang belanja kan di mall misalkan. Ya azan, begitu azan berkumandang mungkin, ayo, yuk kita sholat dulu yuk, sudah azan nih, jalan tuh. Tapi setan nggak akan berhenti di situ, dia akan masuk pada suara-suara penjualnya itu, masuk kepada, masya Allah, mic-nya, menyampaikan kepada Anda semuanya, misal, ayo diskonnya naik 90%, barang-barangnya begini-begini, dan itu persis yang sedang Anda cari. Kira-kira sholat dulu atau ditangguhkan dulu tuh? Tidak mudah kan ya? Nah, maka hati-hati. Ya. Makanya sekarang ya, Mas ya, saya sampaikan Pak, bersabar dalam kebaikan itu tidak mudah. Karena ternyata sabar pun dijadikan alat oleh setan untuk digunakan oleh orang-orang buruk. Sekarang pencuri bisa sabar Pak. Pencuri aja, koruptor bisa sabar tuh. Ya. Ada orang mau nyuri mobil tuh, congkel-congkel agak susah. Bos, susah nih bos, sabar aja terusin dikit. Sabar tuh. Di orang mau mencuri aja bisa sabar gitu ya. Maka kenapa Anda ketika ibadah belum bisa sabar? Orang mau nonton bola Bu, itu bisa sabar ditungguin sampai malam tuh. Kenapa Anda tahajud gak bisa sabar? Orang baca Al-Quran bisa sabar, Anda baca Al-Quran yang membawa kita pada kebaikan gak bisa sabar. Di kompetisinya tidak mudah gitu. Sifat baik aja bisa dibawa orang untuk keburukan. Kalau kita nggak berlomba dengan orang baik, dengan meningkatkan kebaikan, itu ketinggalan. Jelas sampai sini? Karena itu, ingat sumber pertama siapa? Setan. Nanti satu saat kita belajar ya. Ada setan rumah, ada setan masjid, kan pernah saya sampaikan dulu ya. Hati-hati Pak ya teman-teman, itu di masjid pun ada setan, jangan dikira aman tuh. Ada penunggunya. Setan ada, setan masjid namanya Khanzab gitu. Dia tugasnya di Abu Daud nomor hadis 666. Dia punya 2 tugas tuh. Ingat betul ini ya, pahami betul ini. Tugas pertama menggoda orang sholat. Begitu Anda takbir kata Nabi, fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Dia akan berkata pada jiwa Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan pernah kaget ya. Saat Anda belum takbir itu tenang begini. Tapi begitu mulai bertakbir Allahu Akbar, itu otomatis akan banyak yang masuk dalam pikiran. Ini begini, ini begitu. Kenapa imamnya begini? Kenapa ini begitu? Muncul semua tuh. Ya.
Bahkan kata Nabi, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat itu sampai nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu hadis itu. Ya. Dan dalam kaidah ilmu hadis dan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, kaidahnya berkata begini: kalau dalam satu keterangan tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, maka semua orang berpotensi mengalami hal serupa dengan masa yang berbeda-beda. Jadi setiap kita pun yang berada di sini itu punya potensi yang sama. Akan ada orang yang kena was-was sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, izin Bu ya sebentar. Setan masjid salah satunya tugasnya yang kedua itu menggoda DKM masjid. Anda mesti hati-hati. Menggoda DKM masjid, mesti hati-hati. Ya, kami sedang menyusun insya Allah kaidah tentang fikih masjid. Ingat ya, nanti dalam hadis ada isyarat kalau masjid belum dibangun, mau jadi itu semua terlibat, senang, gak banyak masalah tuh. Paling dari orang-orang yang memang punya persoalan serius dengan keimanannya. Tapi semua umumnya semangat. Tapi kalau sudah jadi, kalimatnya dirubah langsung di Quran. Kalimatnya dibentuk dengan jama' dan pemiliknya disebutkan masajid Allah. Masjid pertama Al-Baqarah ayat 114. Ya, wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. At-Taubah Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajid Allah. Ya, masjid yang manapun kalau sudah dibangun, yang sudah jadi, kata Allah, itu punya Allah, punya saya. Maaf, kalau Bapak Ibu punya rumah, yang ngatur siapa? Yang punya rumah. Nggak mungkin Anda punya rumah yang ngatur saya. Ini nggak bagus Pak, sofanya tolong pindahkan ke sini ya. Toiletnya nggak cocok begini nih, harusnya kasih yang seperti ini. Mustahil, pasti ada yang ngatur. Nah sama ketika masjid itu sudah jadi, dibangun, kata Allah bentuknya jama'. Mau masjidnya dari kayu, mau dari batu, dari bahan yang sangat bagus, kalau sudah jadi semua punya Allah. Karena itu yang berlaku di dalamnya aturan Allah, bukan aturan orang yang nyumbangnya paling banyak, bukan aturan orang yang tenaganya paling hebat, bukan, punya Allah. Ini yang harus disadari pertama kali. Karena itu kalau masjidnya sudah jadi, yang harus dilakukan tuntunan nabinya, pelajari aturan Allah. Karena masuk rumah kita dengan masuk rumah Allah agak berbeda, akan berbeda. Langkahnya lain, doanya lain dan sebagainya. Anda tidak pelajari aturan Allah, maka setan akan datang cepat langsung memengaruhi keadaan-keadaan di situ, sehingga seringkali terjadi hal yang tidak diinginkan.